kalau dia melawan ini dia bakal ini soalnya. Gimana kalau aku bilang ada satu orang yang bukan pejabat, bukan artis, bukan pengusaha yang kita tahu brandnya atau kita tahu perusahaannya gitu ya. Tapi dia nih punya pulau pribadi, punya pesawat pribadi, bisa masuk keluar ke negara orang mana aja dengan gampangnya, punya akses di mana dia merupakan bagian dari lingkaran elit-elit dunia yang memberikan dia kemudahan akses untuk melakukan apa aja yang dia mau. Teman-temannya nggak main-main, mulai dari mantan presiden, terus pengusaha-pengusaha terkenal, selebritis papan atas. Kalau dipikir mungkin nggak ada orang kayak gitu, kenyataannya mungkin. Kenyataannya mungkin dia adalah Jeffrey Epstein. Kayak rasanya tuh kayak nyipratin bensin ke api, langsung kesulut kemana-mana, publik kembali marah, kembali gaduh. Begitu sedikit aja fakta-fakta tentang Epstein ini kembali dibahas gitu. Seolah menegaskan bahwa Jeffrey Epstein telah menorehkan luka yang serius, yang dalam bagi generasi ini, khususnya dalam masalah sex and child. Hai, ini Stephanie untuk Doorstep. Kali ini kita akan bahas soal Jeffrey Epstein dan child grooming paling gila di kalangan elit dunia. Buat kalian yang mungkin baru tahu tentang kasus ini atau belum pernah dengar sama sekali dan tiba-tiba bingung kenapa sih kok kasus ini katanya udah lama tapi muncul lagi di internet, di semua sosial media cross platform. Kayaknya nama Epstein ini lagi muncul terus nih di beranda kita. Well, to cut it short, kasus Epstein ini sebenarnya udah dianggap ditutup seiring dengan kematiannya tahun 2019 lalu. Tapi yang membuat kasus ini kembali diobrolin sama orang-orang, jadi bahan konten sana-sini, karena Epstein's Files kembali dipublikasikan dengan lebih lengkap, dengan lebih transparan ke publik. Di mana temuan-temuan barunya atau bagian-bagian dari Epstein Files ini semakin membuat publik marah, karena apa yang dilakukan Epstein ini seperti gilanya belum cukup gitu loh. Ternyata masih ada yang beyond gila, masih ada yang beyond jahat, dan inilah yang membuat seluruh dunia, membuat mata global ini seperti tertuju lagi ke Jeffrey Epstein. Saksi-saksi juga kembali speak up, banyak fakta-fakta yang menarik, banyak bukti-bukti footage yang menarik, yang akhirnya juga ikut kembali menghidupkan, menyegarkan, dan menyeret nama-nama besar lainnya yang kita semua mungkin tahu dan kita semua mungkin kayak we didn't see it coming. Jadi Presiden Amerika Donald Trump dalam masa kampanyenya dia ini janji kalau dia akan membuka ke publik, memberikan transparansi soal kejanggalan kasus-kasus yang ada di Amerika. Salah satunya yang dia menepati janjinya adalah dengan membuka ke publik transparansi kematian Presiden Kennedy. Tapi setelah lebih dari setahun dia menjabat, publik ini nunggu yang Epstein mana nih? Soalnya Epstein ini adalah predator child and sex trafficking yang kayaknya terbesar deh dalam sejarah. Karena Epstein ini merupakan penjahat sex and child trafficking yang luar biasa besar dan berdampak khususnya di Amerika Serikat. Jadi publik tuh kayak mana janjinya yang Epstein dong gitu ya. Akhirnya entah kenapa memakan waktu lama untuk Trump membuka file-file ini atau mengizinkan untuk atau memberikan approve untuk file-file ini akhirnya dilepas ke publik. Tapi ya akhirnya eventually dilepas juga, dan dilepas secara berkala, dirilis secara berkala sejak Desember 2025 kemarin sampai Januari 2026. Makanya semua rame lagi karena temuan-temuannya luar biasa, banyak hal-hal baru yang bikin orang kayak gila ya nih orang ya gitu. Jujur aku pun saat melakukan riset ini kayak gak percaya gitu loh, ada manusia yang bisa melakukan segini banyak kejahatan on that particular level. Tapi sebelum jauh ke sana, buat kalian yang mungkin baru ini mendengar soal Jeffrey Epstein, kita coba refresh sedikit siapa sebenarnya predator seperti ini. Well, Jeffrey Epstein itu lahir tahun 1953 tanggal 20 Januari di New York, Amerika Serikat. Kalau ditanya pekerjaannya apa, ya pedagang. Tapi sebenarnya alibinya adalah dia tuh katanya punya perusahaan yang berkecimpung di perbankan atau keuangan gitu lah pokoknya. Dan katanya itu yang membuat dia menghasilkan uang. Padahal pada catatan-catatannya tuh katanya nggak mungkin perusahaan-perusahaan ini yang memberikan dia uang. Soalnya apa ya, ini perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan abu-abu gitu loh. Nah, Jeffrey Epstein ini bukan lahir di keluarga konglomerat by the way. Dia bukan anak dari pengusaha, bukan anak dari selebritis yang punya privilege. Dia mengawali karir pekerjaannya tuh sebagai seorang guru matematika di salah satu sekolah. Sampai beberapa tahun kemudian ketika dia dipecat, dia mulailah
masuk nih dia nih ke area-area perbankan, belajar soal itu, kerja di situ, katanya ngurus teks dan lain sebagainya. Ya itulah catatan-catatan pekerjaan yang normalnya dia sebelum akhirnya kita tahu bahwa dia making money dari menyediakan lebih kurang 1.000 gadis di bawah umur untuk diperdagangkan, dipergunakan secara seksual, baik oleh dirinya sendiri maupun dia berikan kepada rekan-rekannya yang kebanyakan wajahnya juga dikenal oleh masyarakat global. Epstein ini terkenal kaya banget, dia punya pulau pribadi, The Little St. James yang ada di American Virgin Islands. Terus dia punya pesawat pribadi, dia bisa masuk keluar kemana aja dengan gampangnya, dia punya banyak akses yang sangat strategis, dan lingkaran pertemanannya ini luar biasa, elit banget gitu. Nah ini yang membuat banyak orang kayak, kok bisa kaya banget sih nih orang gitu. Karena kalau Bill Gates yang sekaya itu kita wajar, karena kayak istilahnya dari seluruh total jutaan device yang dipakai di dunia, let's say lebih dari setengahnya tuh pasti pakai Microsoft. Of course Bill Gates is making money. Kalau Jeff Bezos yang sekaya itu wajar, karena kita bisa bilang iyalah dia yang punya Amazon, tiap hari ada aja orang yang check out sesuatu, dikirim sana sini, Amazon berputar every single day and night. Tapi ketika Jeffrey Epstein yang ada di level ini, orang bertanya-tanya kayak, who on earth are you? Gitu. Cuman ya udah, cuman Tuhan deh yang tahu dari mana dia sebenarnya awalnya mengumpulkan uang-uangnya. Tapi kalau menurut aku pribadi, mungkin ya udah dia memang menekuni dunia trafficking ini dan dia tahu dia bisa melihat peluang. He was actually that good in the business. Pastinya untuk mengerjakan hal sebesar dan seberbahaya ini, nggak mungkin Jeffrey Epstein yang tadinya orang biasa-biasa aja nih sendirian gitu. Jadi terbukti bahwa hubungannya dengan Ghislaine Maxwell, seorang perempuan sophisticated yang begitu cantik tapi sangat manipulatif, inilah yang memang akhirnya menjadi titik terang apa yang membuat usaha and child trafficking-nya si Epstein ini bisa berkembang sebegitu pesat dan luar biasa amannya. Ghislaine Maxwell ini anak dari pengusaha yang juga terkenal, yaitu Robert Maxwell. Jadi Ghislaine ini bukan perempuan yang kayak pengen uangnya Epstein atau numpang pamor sama Epstein. No. Kehidupan sosial dia ini dari kecil udah elit gitu. Dia tidak mencari exposure dari hubungannya dengan Epstein, kurang lebih begitu. Tapi kenyataannya memang Ghislaine ini terlibat sebagai kaki tangan, atau persisnya adalah dia ini bagian rekrut. Dia ini bagian merekrut gadis-gadis muda yang kemudian akhirnya dibawa ke Epstein. Kedok paling umumnya adalah pekerjaan pijat. Dia suka nawarin ke perempuan-perempuan muda bahwa mau nggak kerja jadi terapis, per pijat itu dibayar $200, gede banget kan. Terus diajarin, pokoknya anak-anak perempuan ini jawab belum bisa pijat, nggak pernah punya pengalaman, kayak oh nggak apa-apa nanti diajarin gitu, nanti dicontohin gitu. Bahkan ada peluang buat kamu bisa ikut traveling kalau bos kamu lagi ada pekerjaan bisnis ke luar negeri, ke luar kota, kamu bisa ikut karena kamu nggak jadi private masseuse gitu. Ya buat perempuan-perempuan muda yang mungkin banyak yang ya innocent lah intinya gitu, kepengen merubah nasib, kepengen punya penghasilan, kepengen punya pekerjaan yang actually making money gitu. Dengar tawaran-tawarannya Ghislaine yang memang secara looknya ini sangat sangat meyakinkan gitu, bahwa dia adalah perempuan yang baik hati, yang memang kaya raya, dan memang kayaknya membayar $200 per pijet ini bukan hal yang susah untuk perempuan seperti ini gitu. Rasanya ketika ketemu Ghislaine tuh kayak gitu. Begitulah keterangan dari para korban-korban yang direkrut oleh Ghislaine. Nah nantinya Ghislaine ini membawa gadis-gadis ini ke Epstein untuk dipakai oleh Epstein, dan nantinya juga akan disodorkan, akan diberikan, akan dijual ke rekan-rekan elitnya itu. Nah disinilah teman-teman letak child groomingnya. Kalau pemerkosaan itu kan keras ya istilahnya. Kalau child grooming kan dibuat senormal mungkin, senatural mungkin, pokoknya nggak nyangka gitu loh kalau ini tuh merupakan sebuah kejahatan. Korban tuh dimanipulasi sedemikian rupa supaya dibuat apa yang dilakukan oleh orang-orang ini itu tuh seperti normal, kayak nggak apa-apa karena yang ngelakuin itu mereka. Itu kan prinsip child grooming ya. Itulah yang dilakukan oleh Ghislaine dan Epstein gitu. Sebelum kita masuk ke kesaksian korban yang menurutku so heartbreaking, tapi kita perlu dengar karena ini bisa jadi bekal yang bagus untuk perempuan-perempuan muda. Bahkan kalau kita punya anak, punya keponakan, punya adik, punya cucu, whatsoever you name it, kita harus protect mereka. That's why kita bisa belajar dari pengalaman para korban ini, mengetahui, menentukan ciri-ciri dari pola yang dipakai oleh orang-orang yang biasa melakukan sex and child trafficking.
Tapi sebelum kita ke sana, kita mau cari tahu dulu apa kasus pertama yang menjerat Jeffrey Epstein sampai akhirnya dia bisa, tahu-tahu dia bisa meninggal di penjara gitu. Kasus pertamanya itu tahun 2005, di mana kepolisian Florida saat itu mulai menyelidiki Epstein setelah ada laporan dari orang tua bahwa anaknya mereka, putri mereka yang masih berumur 14 tahun itu dilecehkan secara seksual oleh Jeffrey Epstein. Nah, akhirnya penyelidikan berlanjut dan berjalan 2008, dan ya benar, akhirnya teridentifikasi sekitar 36 gadis yang rata-rata masih berusia 14 tahun, which is minor, di bawah umur, ini menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Epstein. Dan Epstein mengakui itu. Jadi 2008 dia dijatuhi vonis 13 bulan kurungan penjara. Kenapa bisa sampai selama itu dari 2005 sampai 2008? Nggak tahu, memang ngumpulin buktinya yang susah, atau this is just Epstein, Epstein being Epstein. When you have money, you buy the system. I don't know. Pokoknya tahun 2008 masuklah dia ke dalam penjara, tapi banyak juga yang bilang bahwa sebenarnya dia ini masuk penjara nih nggak benar-benar masuk penjara. 13 bulannya dia bisa tetap keluar buat kerja, bisa tetap beraktivitas normal. Dan setelah 13 bulan, setelah dia menyelesaikan masa kurung, masa penahanannya itu, akhirnya ya udah kasusnya kayak hilang aja udah. Kan kayaknya untuk predator seksual harusnya mereka tuh kan mendapat sanksi sosial dan sanksi hukum seberat-beratnya gitu loh. Nggak bisa walaupun selesai masa kurungannya terus ya udah gitu. Ini anak-anak di bawah umur loh, harusnya ini tuh melawan hukum negara, melawan keselamatan sebuah bangsa dan sebuah generasi. Tapi nyatanya setelah 13 bulan ya udah hidup berlanjut lagi buat Epstein. Sampai pada 6 Juli 2019 Epstein ini kembali ditangkap lagi nih atas tuduhan federal terkait sex and child trafficking di New York dan di Florida. Nah, disinilah nih orang mulai tahu desas-desus soal The Little St. James Island, pulau pribadi milik Epstein, yang kabarnya ini menjadi penjara buat para gadis-gadis di bawah umur, buat para perempuan yang dipekerjakan paksa sebagai pelayan seksual Epstein dan rekan-rekan elitnya. Katanya perempuan-perempuan ini akan dibawa ke Little St. James, di sana akan ada pesta, akan ada tempat dia kumpul-kumpul. Banyak banget wajah-wajah public figure yang pernah terlihat ada di pulau tersebut. Entah apa saja kepentingannya. Pokoknya pernah gitu. Korban-korban ini mulai ada saksi-saksi yang korban tuh yang berhasil kabur, yang berhasil lepas, ini mulai memberikan kesaksian, mulai memberikan keterangan, dan akhirnya ini menyeret Epstein untuk diminta pertanggungjawabannya atas semua ini. Tapi secara kontroversial pada 10 Agustus 2019 Epstein ditemukan tewas. Epstein ditemukan meninggal di sel tahanannya, dan keterangan resmi dari pihak kepolisian adalah katanya dia bunuh diri dengan cara gantung diri, di mana hal ini langsung menimbulkan kontroversi, langsung menjadi kontroversi, menimbulkan konspirasi di mana-mana. Banyak yang bilang kalau dia diakhiri oleh orang-orang yang lebih besar di belakangnya dia, karena kalau sampai dia memberikan keterangannya di pengadilan, otomatis mau nggak mau lama-lama akan terungkap baik secara langsung maupun enggak bahwa ada nama-nama yang juga besar yang terseret. Dan kita sedang membicarakan soal reputasi global, soal reputasi keluarga, soal reputasi kerajaan, soal reputasi dan nama besar perusahaan-perusahaan. Semua seperti ada di game, semua seperti ada di backpacknya Epstein, jadi dia harus dihabisi. Dia nggak boleh sampai buka suara nih, bahaya banget nih nasib orang-orang yang selama ini ada dalam lingkarannya dia gitu. Dan ya semua orang bilang kalau, dan banyak juga yang percaya bahwa sekaya-kayanya Epstein, lebih kaya, lebih powerful lagi orang-orang yang ada di sekitarnya dia yang menjadi klien-kliennya dia. Ada juga yang bilang kalau nggak usah sampai situ gitu, dia sendiri adalah Jeffrey Epstein. Kalau dia bisa mengelabui segitu banyak orang selama ini, bisa seolah-olah memainkan sistem, menyepelekan hukum selama ini, bisa aja dia tuh juga sedang memalsukan kematiannya. Jadi kontroversi karena dianggap terlalu sederhana banget. Soalnya karena publik nggak puas, katanya penjara selnya dia tuh mendapatkan tahanan ekstra, tapi kok bisa-bisanya dia nih katanya gantung diri gitu. Kok bisa gitu lolos begitu aja, padahal dia ini adalah predator yang sangat luar biasa berbahaya dan penting
untuk didengar kesaksiannya secara real, penting untuk diminta pertanggungjawabannya gitu, kemana penjagaannya, sesederhana dan sesimpel itukah? Tapi akhirnya Ghislaine Maxwell, mantan kekasihnya si Jeffrey Epstein yang dikenal menjadi madamnya, akhirnya dijatuhi vonis 20 tahun penjara pada tahun 2020, setahun setelah kematiannya Jeffrey Epstein. Nah, salah satu yang paling menarik menurutku adalah kesaksian dari beberapa survivor atau korban-korban yang masih hidup dan memberikan keterangan. Mereka speak up soal apa yang mereka alami sebenarnya saat mereka berada dalam lingkarannya Ghislaine dan Epstein. Dan kali ini aku akan bahas spesifik 2 survivor, yaitu Virginia dan Julia. Virginia ini dia lebih dulu memberikan kesaksiannya, bahkan dia yang mengklaim bahwa dia tuh paksa untuk dipakai oleh Prince Andrew, the Duke of York. Tentu saja oleh pihak kerajaan langsung ditepis isu ini. Prince Andrew bilang dia nggak pernah ketemu sama Virginia, nggak pernah kenal sama Virginia. Basically, pokoknya denying semua tuduhan yang dibuat oleh Virginia, dan pihak kerajaan bilang kalau ini tuh cuma omong kosong aja gitu loh. Tapi mau mengelak bagaimanapun, ada foto yang beredar menampilkan Prince Andrew bersebelahan dengan Virginia muda di sebuah tempat spa. Katanya dia disamperin sama Ghislaine. Nah, Virginia ini bersaksi bahwa ketika dia masih berusia 16 tahun saat itu dia ketemu oleh Ghislaine Maxwell di sebuah tempat spa. Dan di situ Ghislaine tuh nyapa dia, "Kamu baca buku tentang pijat ya? Kamu tertarik ya gitu? Saya punya nih satu klien, I work with this guy, klien saya, pria ini adalah klien saya. Kamu mau nggak kerja sama dia, mijat gitu? Kalau belum bagus pengalamannya nggak apa-apa, nanti diajarin di training gitu. Bayarannya $200 per pijat loh gitu, bagus banget. Bahkan ada peluang untuk kamu explore. Kalau misalnya dia suka sama kamu, ada peluang untuk kamu explore, bisa bepergian lah istilahnya. Jadi private masseuse-nya si klienku ini gitu ya." Si Virginia muda, dia butuh duit, pengen duit gitu, dan dia juga punya sisi hidup yang kelam sehingga membuat dia kayak pengen sih ya gitu. Dan akhirnya ya udah gitu, dia diminta datang ke rumahnya Epstein, dan Ghislaine bilang nanti ketemu saya di sana, diantar lah. Virginia bilang dia nggak curiga sama sekali saat itu karena this is Ghislaine Maxwell we're talking about. Dia begitu sophisticated, anggun banget, cantik banget, mahal banget gayanya, nggak kayak mucikari biasa gitu loh. Bener-bener yang meyakinkan bahwa dia ini memang orang kaya banget yang memang kepengen privacy, kepengen semua hal tuh eksklusif aja, jadi mau bayar mahal untuk sebuah jasa pijet aja. Jadi kayak wajar gitu, karena dia punya semua syarat untuk dipercayai gitu lah kurang lebih. Bahkan Virginia nih bilang kayak ngelihat figurnya Mary Poppins gitu rasanya ngelihat si Ghislaine ini gitu. Diantarlah nih si Virginia ini sama papanya sendiri ketemu sama Ghislaine yang mungkin adalah rumahnya Epstein gitu. Papanya si Virginia ini salaman sama Ghislaine, dan Ghislaine bilang nanti diantar ya pak anaknya gitu. Nanti saya akan minta orang saya untuk anterin dia pulang biar aman sampai rumah ya pak, nggak usah ditungguin jadi gitu. Kurang lebih begitulah. Terus pulanglah papanya si Virginia, dan Virginia masuk. Dia bilang dia naik ke lantai 2, rumahnya terlihat bagus. Bareng sama Ghislaine dia naik ke lantai 2 rumah itu, belok ke kanan masuk ke sebuah ruangan yang adalah kamarnya Epstein. Ketika dia masuk, Epstein katanya udah tiduran tengkurap gitu loh di atas massage table. Di situ dalam ingatannya dia ingat bahwa Epstein tuh mengangkat kepala ketika dia sama Ghislaine masuk, terus bersaling bertukar pandang sama Ghislaine seolah kayak oke gitu. Terus masuklah, terus Ghislaine tuh ngajarin. Dia bilang, aku yang pijit sebelah sini, kamu pijit sebelah situ ya. Aku ajarin nih gimana cara how to do it right gitu. Terus di sini oilsnya, di sini lotionnya, semua keperluannya dikasih tahu, dicontohin caranya. Sembari diajarin mijit, sembari diajak ngobrol lah si Virginia ini, namanya, asalnya. Dan ya Virginia merasa sampai di situ semua masih normal-normal aja. Jadi dia kayak ya dia open up aja gitu. Bahkan dalam bahasanya dia bilang kayak saking terbukanya dia tuh, mungkin dia tuh seperti seolah-olah tuh bilang ke si 2 orang ini bahwa dia nih their perfect type gitu. Lama-lama si Epstein ini balik badan, terus mulai meminta si Virginia ini untuk melepas pakaiannya gitu loh. Dan di situ Virginia mengingat bahwa dia tuh pakai pakaian dalam anak-anak muda yang ada motif-motif hatinya, dia bilang gitu. Dan Ghislaine dan si Epstein tuh di situ kayak ketawa ngelihat itu karena mereka bilang cute banget lah, ini mereka suka karena kata Epstein semakin muda tuh semakin bagus. And this is so crazy guys, dan ini gila banget guys. Terus abis itu dia mulai dilecehkan oleh Epstein dan oleh Ghislaine. Abis itu dia dibayar $200 sesuai janji
dan diantar pulang sama salah satu karyawan rumahnya mereka untuk pulang ke rumahnya. Tapi kayak tetap harus in touch, tetap harus kontak kan gitu. Semua dibuat senormal mungkin, semua dibuat seprofesional mungkin gitu kan, dibayar gitu. Dan dia si Virginia pulang, dia tahu kalau ini tuh nggak normal kali ya gitu. Tapi dia bilang dia nangis di shower saat dia mandi. Cuman kayak apa ya, dia pikir mungkin hidup tuh harus kayak gini kali ya, kata dia gitu. Dan later on dia diminta untuk keluar dari pekerjaannya dan ikut menjadi tukang pijet, jadi terapis pijet pribadinya Epstein, dibawa untuk pergi traveling gitu. Jadi inilah juga yang mengklaim bahwa dia pernah dipaksa melakukan hubungan seksual dengan Prince Andrew. Terus ada juga Kiki Do, mungkin gitu ya cara bacanya, nggak tahu deh. Kiki Do ini ditemui ketika dia lagi kerja di salah satu coffee shop di New York waktu dia umur 19 tahun. Saat itu tuh dia baru gagal ikut agency modeling, dan dia ditemui oleh seorang perempuan, katanya dibilang kalau lo mau nggak kerja untuk klien gue, mijet, lagi-lagi mijet gitu kan, kerjaannya gampang, uangnya bagus gitu, dikasih alamatnya, akan dibayar beberapa ratus $, untuk 30 menit pijet lah, untuk sekali pijet 30 menit gitu. Dan akhirnya pergilah, dikasihlah alamatnya, dan diketahui bahwa this is Epstein's mansion, nggak salah ada di Manhattan di New York City. Dan dia bilang ketika dia datang, si maid yang bukain pintunya, kayak pelayan, asisten rumah tangga lah gitu ya, yang bukain dia pintu tuh kayak nggak mau ngelihat dia, kayak she was not happy to see Kiki at the time gitu. Cuman Kiki kayak kenapa ya gitu. Terus akhirnya dia dibawa lah naik lift masuk ke ruangan Epstein, ketemu Epstein dan cuma pakai handuk aja, dan dia di situ mulai disuruh melakukan pekerjaannya, memijat, tapi terus dilecehkan segala macam gitu loh. Terus dia dibayar, dan saat dia keluar bilang dia telepon mamanya, dia nangis, dia minta untuk dijemput gitu loh, karena kayak dia tahu bahwa ini horrible banget. Dan saat itu adalah pengalaman sex encounter pertama kalinya Kiki gitu. Jadi itu sangat melukai dia. Bahkan ketika dia melakukan interview ini, ketika dia visit lagi ke tempat itu, dia tuh benar-benar in tears ketika dia berdiri di depan bangunan itu. Dia bilang kalau bangunan ini bangunan terkutuk, betapa banyak orang-orang yang dihabisi gitu loh, baik secara nyawa maupun secara kejiwaan dan mental oleh Epstein dan orang-orangnya di rumah itu. Dan dia bilang kenapa ya si maid, asisten rumah tangga waktu itu tuh nggak ngingetin dia dari awal, padahal kalau nggak dia bisa menyelamatkan banyak perempuan. Tapi ya mungkin dia juga dalam tekanan yang serius, karena ini Epstein, dia nggak main-main gitu. Terus yang paling menarik perhatianku yang aku baru banget nonton adalah Juliette Bryant dalam interviewnya dengan Chris Hansen, yang kalian bisa tonton juga nanti kalau mau. Saat itu dia umur 20 tahun di Cape Town, Afrika Selatan. Dia lagi kuliah jurusan psikologi, dia lagi hangout aja malam-malam sama temen-temennya. Terus again seorang gadis nyamperin dia dan bilang kalau lo mau nggak kerja modeling gitu. Gue kenal seseorang yang dia tuh punya relasi yang strategis banget deh pokoknya dalam dunia model, sama kayak yang dijanjin perempuan yang ditemuin Kiki tadi. Mungkin aku lupa bilang di awal, sama kedoknya gitu, pijet dulu. Ya orang nih relasinya banyak di modeling, siapa tahu nanti lo bisa masuk dari situ gitu. Ini sama si Juliette ini nih juga sama, kedoknya kayak gitu. Nah ya dia masih muda, dia merasa bahwa siapa tahu ini jalannya. At that moment yang membuat meyakinkan banget adalah si Epstein ini lagi bareng sama Leslie Wexner yang adalah the owner, adalah pemilik dari Victoria's Secret. Dia lagi bareng sama Chris Tucker, Bill Clinton, mantan presiden Amerika Serikat, dan lain-lain. Terus dikenalin secara singkat. Dan ketika si Julia pulang, gadis yang tadi nawarin dia untuk ketemu Epstein ini tuh telepon dia, bilang kalau Epstein suka lo sama lo gitu, lo mau nggak ketemu dia ya nanti, siapa tahu dia mau menempatkan lo di modeling gitu. Terus saya datanglah, di-invite dia ke sebuah hotel di mana Epstein dan teman-teman dan orang-orangnya ini stay di sana. Nah, sebelum dia di-interview, dia dibawa dulu ke salah satu kampus. Mereka orang ini mau speech dulu gitu loh. Nah, Julia bilang selama mereka di dalam kendaraan, terpisah kendaraannya, tapi selama mereka jalan konvoy kendaraan ini, jalanan di seluruh Cape Town tuh ditutup, katanya dijaga sama polisi, membuat dia kayak, gila gue ini lagi sama siapa sih, udah ketemu segitu banyak bintang-bintang besar, terus jalanan ditutup semua pas ini lewat, kayak wow, this is something gitu. Dan akhirnya setelah pulang selesai dari urusan speech itu, balik ke hotel, dan Epstein tuh memperkenalkan dirinya. Dia bilang kalau dia nih represent Leslie Wexner yang adalah ownernya Victoria's Secret. Jadi kayak kayaknya gue mau taruh lo di sana deh, lo biar lo bisa jadi model di sana, mau ya gitu. Dan ya udahlah ya,
Victoria's Secret gitu. Kayak mimpi apa nggak sih seorang perempuan muda, gadis muda ditawarin untuk Victoria's Secret, come on, this is VS gitu. Tuh ya pastinya lah langsung si Julia nih of course yes gitu, dan akhirnya mereka tuh mengurus visanya Julia untuk pokoknya dia ini harus bisa berangkat dalam 3 minggu ke Amerika Serikat. Mendaratlah dia di New York, sampailah kan tuh dia lihat gedung-gedung luar biasa indahnya, billboard New York, sampai dia di sebuah kediaman yang mungkinnya adalah mansionnya Epstein tadi itu kan. Tapi dia bilang baru sampai, nah dia ini nggak punya uang, nggak boleh pegang handphone juga gitu. Dia bilang kayak I don't have money, terus mereka bilang nggak apa-apa kalau nggak punya uang, kita dulu deh yang nalangin semuanya, nanti kamu tinggal ganti dari gaji modeling kamu gitu. Masih masuk akal gitu. Sampai akhirnya ketika sampai di kayak di rumahnya di New York, tiba-tiba langsung dibilang kalau kita mau ke Caribbean, kita mau pergi pack your bags lagi gitu. Kita pergi, terus pergilah mereka dan naik ke pesawat pribadi di mana ada Epstein di situ. Epstein tuh bilang dia untuk duduk di sebelahnya, dan disitulah Epstein mulai melakukan pelecehan seksual di depan banyak penumpang lainnya yang adalah teman-temannya juga. Di situ Julia bilang kalau dia diketawain sama yang lain, dan dia bilang kalau dia nggak bisa melawan karena dia tahu kalau dia melawan ini bakal ini soalnya. Dan ketika si interviewer dia, ketika Chris Hansen yang interview dia nanya, kok kamu bisa mikir kalau kamu melawan sedikit pun kamu akan apa yang bikin kamu mikir gitu? Terus kata dia, iya soalnya nama saya tidak ada dalam daftar penerbangan atau manifest atau flight log, nggak ada nama saya. Jadi kalau tiba-tiba saya diapa-apain, saya hilang, mereka tuh kayak nggak apa ya, sekalipun dilakukan pencarian oleh polisi nggak akan mengerucut ke situ gitu loh. Karena selama di bandara paspor saya ditahan, nggak ngerasa ngelewatin paspor checking atau security checking, nggak ada. Pokoknya jalan-jalan aja masuk sampai naik pesawat. Kebayang nggak sih segitu powerfulnya Jeffrey Epstein gitu. Bahkan saat dia nyeritain ini dia sampai emosional, dia sampai harus minta izin untuk nyalain dia nervous banget ceritain ini karena kayak seperti mengulik luka yang berusaha dia lupakan gitu ya. Ketika dia harus ceritain lagi, berat banget buat dia. Dia bilang kalau dia dilecehin, dia kayak nggak mau mengingat hari itu rasanya. Dibawalah dia ke Little St. James Island. Dia bilang di sana dia dilecehkan berkali-kali selama 4-5 hari mereka stay di sana sebelum akhirnya mereka terbang lagi ke Palm Beach dan balik lagi ke New York. Dia juga diingetin sama Epstein, kamu jangan coba-coba berani buat lapor ya, kamu jangan coba-coba berani buat cerita ke orang-orang. Aku punya full list dari keluarga, nama-nama keluarganya si Julia ini, dan dia bilang kalau sampai ada yang buka suara, gue akan buat sesuatu. Terakhir ada yang berusaha lapor, dibuat sama Epstein masuk penjara gadis ini. Padahal dia lagi ngelaporin perbuatan kejahatan seksualnya Epstein, tapi malah kondisinya berbalik. Jadi Julia muda, dia takut banget, dan ketika dia di New York ini rambutnya dia dibikin blonde dan giginya diputihin, terus dia akhirnya dipulangin dulu ke Cape Town. Ditanyalah sama orang-orang kan, kok lo mau jadi model udah pulang? Dia benar-benar nggak berani banget ngomong, jadi dia cuma kayak ya gitu. Tapi ya somehow si Jeffrey dan orang-orang itu tetap bisa menemukan Julia. Nah, terus si Julia ini juga dibawa ke New Mexico, ke Epstein's Ranch tepatnya, dan dia bilang ada satu kali yang dia bangun, terus dia lihat dia udah ada di sebuah lab, dan ada 6 orang pakai pakaian hazmat kayak zaman COVID gitu. Terus ada seorang dokter perempuan yang sedang melakukan sesuatu di tubuhnya dia, tapi dia nggak tahu apa gitu. Entah dia dalam pengaruh obat bius atau gimana ya, pokoknya dia kayaknya nggak punya banyak memori tentang, nggak bisa banyak recall tentang itu. Dan si Chris Hansen yang wawancara dia ini tanya gitu, terus lo pernah cari tahu atau pernah tahu nggak akhirnya apa sih yang dilakukan gitu? Nggak tahu gitu. Dia bilang kalau on that level of Epstein ngelakuin apa aja, dan dia bilang kayak dia nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Tapi kalau menurutku nggak tahu ya, mungkin entah ada organ yang diambil, mungkin ada chip yang ditanam nggak sih di badannya gitu loh, supaya nge-track di mana dia ada, mungkin ya gitu. Nah terus Julia ini juga memberikan kesaksian bahwa dia tuh tawarin untuk stay, di mana dia akan dapat gaji $4,000 untuk melakukan pekerjaan yang paling penting, pekerjaannya tuh mijat gitu-gitu, dan juga akan kemungkinan dibayar $2,000 kalau dia bisa merekrut perempuan muda lain. Ini gila, mungkin dibikin sistem kode referral ini sama si Epstein. Kalau bisa bawa orang MLM gitu kan, bisa bawa orang terus dapat komisi $2,000. Jadi kayak aku kebayang yang ngajak si Kiki Do kemarin, terus lagi yang ngajak si Juliet in the first place, mungkin mereka udah dapat $2,000 gitu dari masing-masing orang ini. Tapi ya Julia tahu bahwa
ini salah, ini perbuatan yang sangat salah dan sangat merugikan. Jadi of course dia nggak mau. Dan ketika ditanya bagaimana cara dia lolos dari lingkaran Epstein, dia bilang ketika mulai tercium lah apa yang dilakukan sama Epstein ini, Epstein ini mulai terbatas gerakannya. Jadi dia nggak bisa ngurusin para gadis-gadis yang ada di luar Amerika Serikat gitu, terlalu repot, terlalu high risk. Jadi disitulah kesempatan untuk si Juliet ini untuk istilahnya benar-benar kabur dan lepas dari Epstein. Kesaksian-kesaksian yang diberikan korban-korban tuh masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kalian cari, kalian mau teliti bacain Epstein's Files tuh banyak mengerikan dan menjijikkan banget apa yang dilakukan Epstein dan orang-orangnya gitu loh. Bagaimana mereka membeli sistem, bagaimana mereka memanipulasi segitu banyak orang, melakukan kejahatan yang nggak tahu ya, ini kayaknya salah satu yang paling parah di abad ini nggak sih gitu. Ini rasanya kayak sangat-sangat mengerikan gitu. Dan salah satu isu dikabarkan bahwa ada yang memang bayi-bayi yang memang sengaja dilahirkan tuh untuk kepentingan organ, penjualan organ dan lain sebagainya dalam lingkarannya Epstein. This is a pure evil we're talking about here. Sehingga kematian dia aja tuh kayak nggak bisa menuntaskan kemarahan publik global terhadap apa yang sudah dia lakukan. Bener-bener seperti nggak ada tempat aman buat perempuan dan buat anak-anak. Aku nggak kebayang sih segimana publik Amerika tuh pasti marah banget dan kecewa banget, mungkin trust issue banget sama pejabat-pejabat negaranya gitu ya, karena kayak terus kepada siapa minta perlindungan gitu. Ternyata orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya uang itu selalu bisa membeli hukum. Yang sama nggak cuma di Amerika, kayaknya di mana-mana, termasuk di sini gitu kan. Salah satu yang penting untuk kita pelajari di sini menurutku teman-teman adalah, dan penting untuk kita share ke keluarga saudara kita, para perempuan, anak-anak kita, ponakan kita, adik kita, adalah bahwa pentingnya untuk selalu punya alarm, untuk selalu punya keinginan untuk hal-hal yang jelas-jelas aja gitu loh. Jangan gampang percaya sama orang yang gak dikenal yang tiba-tiba approach kita. Kita harus selalu mawas diri, selalu waspada, karena child grooming ini berbahayanya adalah dia masuknya natural banget. Dia masuknya ini kayak gak kelihatan jahatnya gitu loh. Dia bikin semua seperti normal, dia bikin semua seperti fine-fine aja di awal, sehingga membuat orang-orang yang menjadi targetnya ini termanipulasi gitu loh mereka. Jadi kayak mereka gampang percaya, gampang menerima, dan gampang maklum dengan apapun yang dilakukan sama predator-predator seksual ini. Sampai dengan hari ini video ini dibuat, kasus ini masih terus berjalan, dalam artian masih dibahas gitu ya. Publik masih menunggu, katanya masih ada dokumen-dokumen, masih ada file-file lagi yang belum diungkap, yang masih menunggu approval untuk dilepas atau dirilis ke publik. Nggak tahu, mungkin masih ada yang lebih berat kali, makanya lebih lama dirilisnya. Cuman aku pun masih terus membaca filenya karena banyak banget. Tapi rasanya kasus Jeffrey Epstein ini benar-benar bisa jadi pembelajaran buat kita semua, bukan cuma buat para survivornya, tapi buat kita semua untuk saling menjaga diri satu dengan yang lain. Bukan cuma buat perempuan dan anak-anak, buat yang laki-laki juga sama gitu. Karena predator seksual ini nggak cuma laki-laki, tapi kayak kita tahu si Ghislaine Maxwell ini dia perempuan, tapi nggak ada sama sekali hati untuk melindungi sesama perempuannya gitu. Bahkan dia yang menjadi madam, menjadi mucikarinya. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Teori-teori konspirasi lain juga menyeret Jeffrey Epstein, kayak contohnya yang bilang kalau dia ada keterlibatan dengan COVID-19 pandemi kemarin. Terus ada yang bilang juga kalau kain penutup Ka'bah, kiswah kalau nggak salah namanya, please tolong benerin kalau salah, katanya dipakai menjadi karpet di rumahnya dia yang merupakan pemberian dari salah seorang pengusaha Arab, yang menurutku sampai di situ aja udah aneh. Kok bisa sih seorang pengusaha memberikan, kayak kok bisa sih dapat gituan terus dihadiahin gitu loh ke orang. Tapi hari ini video ini khusus untuk child grooming, betapa berbahayanya, betapa anak-anak muda, anak-anak kecil, perempuan-perempuan muda ini menjadi sasaran empuk. Itu bahkan si Epstein tuh pernah bilang, Juliet pernah bilang kalau Epstein bilang perempuan itu berguna cuman ketika dia usianya tuh sampai di 22 aja. Jadi kalau udah 22 ke atas udah nggak terlalu useful katanya gitu. Makanya mereka selalu butuh perempuan-perempuan muda, dan ini berbahaya banget. Child grooming, sex and child trafficking adalah musuh kita bersama yang kita harus selalu dalam setiap kapasitas kita aware dengan hal-hal seperti ini, peduli dengan hal-hal seperti ini, saling menjaga sesuai semampu dan
sesuai kapasitas kita, semampu semaksimal yang kita bisa. Please be safe everyone. It's always woman support woman. Dan mau selalu ngingetin bahwa sebagai orang-orang yang lebih tua, yuk kita normalisasi ngobrolin soal seks dengan anak-anak atau ponakan atau cucu kita. Kita obrolin hal itu supaya nggak tabu-tabu amat. Kita kasih sex education yang proper, yang maksimal, supaya mereka tahu batasan-batasan mana aja yang nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilewatin, supaya mereka tahu ketika ada orang asing yang sedang memperlakukan mereka, entah dalam topeng yang baik atau gimana, mereka tahu, mereka punya alarm dalam diri mereka untuk waspada. Doaku menyertai semua para korban dan survivor dari kasus Epstein ini. Aku berharap mereka bisa menemukan kemudahan somehow untuk meneruskan hidup, untuk kembali mempercayai diri mereka, untuk tetap mencintai diri mereka, untuk dan tetap mempercayai bahwa mereka juga layak untuk menemukan hidup dan cinta yang pantas. Aku berdoa supaya mereka bisa sembuh dari traumanya. Gak tahu, pasti akan sangat kompleks banget gitu. Aku bahkan gak kebayang gimana cara mereka untuk recover, tapi buat mereka yang sudah berani speak up, mereka adalah pahlawan-pahlawan perempuan di masa ini, di mana mereka sedang menyelamatkan banyak orang dengan kesaksian yang mungkin, dengan cerita yang mungkin mereka juga rasanya tuh malu banget untuk ceritain itu ke publik gitu, tapi mereka membagikannya dengan air mata, perasaan takut dan nervousnya gitu. Kita patut menghargai semua itu dan berdoa supaya mereka pulih secara utuh bagaimanapun caranya. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang baik yang membantu mereka recover di luar sana. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Adakah kasus child grooming lebih besar daripada kasus Epstein ini? Coba gimana menurut kalian? Apakah ada kasus child grooming yang lebih gila daripada kasus Epstein? Bagaimana menurut kalian seseorang seperti Epstein ini mendapat segitu banyak kemudahan lolos sana sini, dan apakah kematian itu benar-benar real seperti yang diberitakan atau something else? Doorstep akan membahas kasus-kasus yang seru dan juga akan membahas secara spesifik beberapa kasus-kasus iconic child grooming lainnya selama beberapa waktu ke depan. So if you don't mind, please keep in touch with me. Klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, and I'll see you next video.